It could be a Right, good evening, everyone. We're back to our final and last meeting with me because tonight is going to be our final and last meeting. But you're going to get another seminar and classes like this with another speaker. So I hope you're going to enjoy those other speakers with their new experience as well as the new topics that they're going to share with everyone in here. As this is our last meeting, and I hope everyone in here is going to ask everything that you still confused about speech or anything, well, anything in English in general, maybe I can help or just give you guys the answer. Well, it's not a solution, but you guys still can get the other opinion of me because this is going to be our last meeting. Well, before I even start the presentation for today, I would like to share you another story. Well, actually, alasannya kenapa we start jam segini karena tadi aku habis pulang. Sorry, it's a little bit kind of curhat sedikit karena aku lupa kalau hari ini harus ada kelas, jadi aku lupa. Tapi untungnya I already sent to one of the committee about this presentation slide, jadinya udah covered. Tadi aku habis dari salah satu tempat, the place is so amazing, it's nearby the mountain. Tempatnya sejuk sekali, tadi aku habis dari ke sana dan aku karena saking asiknya, aku baru keinget itu jam 5 kalau we're going to have a meeting tonight. So I have to run. Runnya itu dari daerah, kalian kalau tahu daerah Selo itu dekat gunung apa ya lupa, Gunung Merbabu atau gunung apa itu. So I was enjoying my Friday di situ dari jam 3 sebelum asar gitu kan. So I was like having my time, enjoying the freezing wind and enjoying my cup of coffee. Well, it's a nice coffee, but I still enjoyed it. Then I remember around 4 or 5. Well, I have to perform another coaching class, and I asked my friend that we have to leave now because I didn't bring anything and I didn't even finish the other presentation for today. So we are scattering around like a roach when it comes to rain. But the place was so amazing, and I would like to recommend to everyone in here if you really like to go and try new places. And the place is called, wait, I forgot the place. This place is called Argo 2. Ya, Argo 2 ini. Namanya Argo 2 itu di daerah Selo. Sorry, I'm sharing this because in my opinion the place is great. Mereka punya tempatnya itu di bawah kaki gunung dan posisinya mereka tuh menghadap di satu gunung juga. So the cave is between a mountain, Gunung Merbabu sama Gunung Merapi. Jadi view-nya kita ke Gunung Merapi kalau nggak salah waktu tadi. Well, the place is so amazing. Jadi aku tadi, aduh enak-enak. Then I remember, oh no, another class for today, so I have to run. And I asked everyone, yeah, we're leaving. Karena kalau aku pulang sendiri nggak mungkin, karena kita berboncengan bareng-bareng. So I ruined everyone's good vibes and mood back then. But I was like, okay, sorry, it is my bad as well because I didn't know this that today is going to be our last meeting. So it is actually my fault, but it is not my fault as well. So without any further ado, we are going to start our final and last meeting with me, Speech 101, volume finale with me, Apriliando Eka. And now we're moving to our first slide. Here we are going to discuss one specific most competed speech in the competition. Well, I already told you this in our very first meeting. There are 4 most competed speech in the competition, starting from the spatial occasion, oratory, demonstrative, and public address. And here we are going to learn one of these 4 speeches, and we are going to know one of these in the most detailed way. So I'm going to make sure if you have any question or hesitation about what I'm saying, jadi kalian kalau kebingungan
ataupun ada poin-poin yang aku sampaikan menurut kalian masih kurang paham atau masih bingung, just simply ask by the end of the session. Well, actually, this session is going to be shorter than our previous sessions because we're just going to discuss one topic in particular, that is the demonstrative speech. As I already told everyone in here, well, a little bit about the demonstrative speech. And in here, I consider demonstrative speech as one of the easiest speech out of any speeches in here. Well, mungkin kalau menurut aku dari keempat tipe speech yang sering dilombakan ini, menurut aku demonstrative itu yang paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena demonstratif ini kita bisa nyontek. Nyontek dalam artian kita bisa membawa alat peraga atau alat bantu yang bisa kita gunakan untuk menunjang performance speech kita, especially in this demonstrative speech. Dan bedanya kalau kita perform di special occasion, oratory, or even public address, itu akan jauh lebih berbeda karena kita harus, well, we have to prepare ourselves and we don't bring any notes on it. So, yeah, we have to make the content in our head. Well, jadinya rada susah sih kalau menurut aku ketiga itu. Dan di competition itu biasanya ada 2 session ya. So before we go any further about the demonstrative speech, aku akan cerita sedikit mengenai competition. Well, one of the most, I'm not saying the most, but the most privileged and most honored competition yang ada di levelnya yang nasional ya, karena aku baru ikut yang national competition level. Menurut aku itu salah satunya yang paling bergengsi di antara beberapa kompetisi yang pernah aku ikuti, itu NPEO. Karena kalian bisa search deh NPEO itu apa, karena mereka setiap tahun punya Instagram yang berbeda-beda, karena Instagram itu dikelola oleh panitia yang menjadi tuan rumah di ajang NPEO ini. And our campus actually being the last, not the last winner, but well, we won some, but our campus just being the host of our of the next NPEO. Jadi NPEO terakhir itu Polines jadi tuan rumahnya. Sebenarnya kalau NPEO ini salah satu kompetisi yang menurut aku paling legit. Legitnya dalam artian penilaiannya itu sangat ketat. Dalam satu kompetisi, satu cabang lomba, let's say it's speech, itu ada sekitar 13 kalau nggak salah, 13 juri yang menilai kalian. So, the judges are 13. Imagine you're speaking to those judges. Jadi di kompetisi ini tuh dalam setiap cabang lomba yang diajukan, itu terdapat lebih dari, well, sekitar 13 kalau nggak salah, 13 juri di setiap cabangnya. Jadi, you have to make sure you impress everyone in the age indicators, karena mereka yang bakal nilai kalian gitu loh. Kalau kalian ingin compete di sini di competition yang NPO ini, mungkin kalau yang online itu menurut aku the vibes is not as good as the offline one, because kalian nggak ketemu sama orang dari berbagai politeknik lain, karena keseruannya kompetisi menurut aku ya, selain kita bisa mengasah skill terus pengalaman bla bla bla, no, it's not the point of competition. The point of competition itu kalian, well, I'm not saying to win, karena kita tahu, aku pun tahu kadang-kadang aduh kita kurang menang. Gitu kan, kita kayak punya pandangan, kita bisa prediksi dari lawan-lawan yang sekian, are we going to win it or they're just better than us gitu loh. Jadi kalau the point of competition itu menurut aku adalah connection-nya sih. Koneksi kita yang kita dapatkan dari kompetisi itu. Jadi pinter-pinter kita menjaring koneksi dari berbagai kampus yang ada di Indonesia, khususnya politeknik, karena ini kan kompetisi ini skalanya nasional tapi khusus untuk politeknik yang ada di Indonesia. Nah, kalau kalian bisa lebih akrab dengan orang-orang di situ, kalian akan dapat new knowledge as well as new point of view about, oh jadi kayak di kampus kalian itu kalau mengadakan kompetisi, sistem latihannya kayak gini ya, oh ternyata di kampus itu kayak gini, and then you guys will meet the great people there. Menurut aku orang-orang di kompetisi ini itu salah satu orang-orang yang berkompeten, karena kompetisi ini diikuti seluruh jurusan yang ada di masing-masing politeknik, jadi tidak ada
spesial khusus buat jurusan ini, buat jurusan ini. No, everyone in a polytechnic campus can join and participate. Jadinya semua bisa jadi peserta di situ. Dan well, one of my favorite itu adalah making friends with everyone. Well, making friends is kind of hard because kalau kita orangnya yang nggak bisa gampang terbuka itu mungkin susah ya. But in this way kita pun orang yang nggak terbuka pun bisa, mereka bisa dapat temen kok. Contohnya simpelnya gini, kamu duduk sendiri, wes, kalian duduk sendiri, nunggu giliran kalian, terus kalian sambil baca teks kalian ngapalin kan ceritanya. Then people will come to you. So don't worry if you're not going to make friends. People will come to you, whether you are being the one who's approached atau kalian yang approach mereka. Kalau aku sih yang approach ya, karena aku tahu, oh ini orangnya keren nih, let's be friends. Jahat sih sebenarnya maksudnya. Lihat orang dari from the way that they are appeared and the way that they are talking to their friends. Itu kan sebenarnya kita bisa ngelihat orang ini, oh orang ini keren, oh orang ini. Kan kita kan juga punya kadar yang kita katakan itu as our filter to filter and select those people gitu kan. Jadi kalau aku memang, aku rasa I'm the one kind of selective, but that's fine karena sebenarnya nggak bisa semua orang itu kita samakan ya. Jadi kita harus pinter-pinter aja nih buat milih orang-orang yang ada di sana. Kadang-kadang tuh ada orang-orang yang nggak sopan gitu. Jadi niatnya mereka ngobrol sama kita, tetapi mereka mau pamer. Oh, aku tuh udah apal, aku tuh udah ini, aku bisa ini. Well, kalian juga akan nemuin orang-orang yang nyebelin gitu kok. Santai aja, tidak semua orang itu sebaik yang aku omongin, tetapi tidak semua orang itu sejahat yang aku omongin juga. But in my cases, I've been through those kind of people. Jadi kayak aku nemu, ih orangnya kok tengil banget ya, orangnya kok songong banget ngomongnya gini-gini. Karena aku kan nggak mau kalah kan, ya udah aku juga lawan balik. Oh aku juga udah hafal kok, ini kan teksnya ini kan. Oh kamu pilih yang ini. Ya aku tantang balik, kamu milih teks yang ini yang apa? Aku milih yang ini. Wah kita milihnya sama ya, nanti kita lihat ya yang nilai yang paling tinggi siapa. Aku selalu bandingin diri aku sama mereka karena mereka yang mulai. Karena aku nggak bakal jadi orang pertama yang mulai buat bragging my stuff, especially in strangers gitu. Kadang-kadang ada orang tuh yang rese, tuh songong banget ya, ini baru ngobrol udah bilang kayak gitu. Hal-hal yang biasanya muncul ini biasanya waktu kalian sedang di situasi-situasi yang menunggu giliran atau setelah kalian perform atau mungkin saat-saat kalian lagi di bis, karena itu biasanya venue dari tempat kita lomba dan juga tempat kita menginap itu berbeda. Contohnya kita venue lombanya di kampus Polines. Mungkin hotel venue buat kita menginap itu di tempat lain. Contohnya kita bisa bikin di Simpang 5 atau something. Well, it's way different dan lebih jauh dari venue tempatnya itu. Jadi di situ sih kita akan nemu dan kita akan belajar banyak hal dari competition. So, kalau aku saran ke kalian tetap try competition. No matter what, just try it and you're going to have the experience. You don't have to win at the first time. Karena kalau kamu pertama kali udah menang, kamu jatuhnya bakal, alah ngene tok aku bisa. So the next competition, you're not preparing yourself well and you let your cards down. It means that you already set your expectation this high that the reality hits you harder, you know. Jadi makanya itu kalau kalian not only competition, but my advice is kalau competition, kalau kalian nggak menang ya udah, what did you learn from this competition? Jangan ya nyalahin diri sendiri, nyalahin orang sih ya nggak masalah ya. Tapi ya setidaknya kalian tahu koreksi yang kalian dapatkan setelah kalian melalui kompetisi itu. So that's about the competition that I've been through. Dan sekarang we're going to move, what is it about this demonstrative speech? Now we can continue to our next slide. Here we have several things. Well, before I start to discuss the points that I'm going to say about the demonstrative speech, here I'm going to say what is it, the demonstrative speech, in our next slide. So we can continue to our next slide. All right, it feels like no one is, thank you. Now, what is it about this
demonstrative speech. Well, demonstrative speech has one simple aim. The aim is to teach the audience, our audience, whether it is our educator or people who are seeing us, to do or operate something in a specific way. Jadi kan aku kalau udah bilang di pertemuan terakhir, kalau demonstrative itu kan untuk menjelaskan cara-cara atau mengoperasikan sesuatu berdasarkan yang kalian ketahui dan juga ada sumber yang kalian gunakan sebagai rujukan. Jadi kalian tuh ngomong cara satu, cara dua, cara tiga itu enggak seenak seenak mulut kalian gitu loh, karena kalian juga udah ada research dan this research contains the information that is valid and credible. Jadi informasi yang kalian sampaikan itu informasi yang satu terpercaya dan juga runtut. Jadinya runtutnya piye? Runtutnya kayak urutan pertama. Contohnya kalau kita nyalain apa ya? Let's say we're turning on our computer. Yang pertama kan kita pencet tombol power, and then we go to what kind of application that we're going to choose. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba langsung sebelum menyalakan kita memilih satu aplikasi kan? No, it means that our demonstrative speech must be in the right organization. Jadi dalam arrangement atau organization yang runtut dan jelas. Selain itu mudah dipahami. Bukan kok kalian menjelaskan 3 cara, tapi kalian jelaskannya terlalu ribet. No, but dengan 3 cara seperti ini, kalian, ini contoh aja ya 3 ya. Contohnya 3 cara ini, kalian itu menjelaskan sesimpel mungkin, tetapi sedetail mungkin. Wah, piye sih maksudnya gitu? Simple ya, detail. Well, the simple in here means that the way you communicate, the way you are saying the word. But the detail, it is about the content that you are saying. Jadi yang kalian sampaikan itu adalah sesuatu yang mendetail, tetapi bagaimana cara kalian mengkomunikasikannya itu adalah dengan cara yang simple. Jadi oke, langsung cek. Oh, contohnya let's say our 3 steps yang kemarin aku tetap gunakan, yang how to save ourselves from COVID-19 individually, secara personal. Cara untuk melindungi dari COVID itu apa ya? One, washing our hands and then use hand sanitizer. No. One is washing our hands and then keep our social distancing, and then one last step is put on mask. Jadi kita menyebutkan, jadi awalnya urutan itu kalau yang masalah construction of the text, masalah penyusunan teks itu kan sudah kita bahas. Jadi kalau demonstrative ini adalah sesuatu yang lebih gampang, tetapi membutuhkan keteraturan yang baik. Jadinya kalian menyampaikannya enak, orang yang mendengarkannya juga paham. So, for example, before kalian menyebutkan cara-cara yang ingin kalian jelaskan, kalian bikin opening yang sesuatu yang relating about your topic, about your title that you are going to present the speech of demonstration ini. Biasanya kalau untuk waktu atau durasi dalam kompetisi yang skalanya national, demonstrative speech biasanya 6 sampai 7 menit. Tergantung, itu bisa berbeda-beda keputusan dari tiap panitianya. Tetapi kalau dalam waktu 6 menit, 7 menit, aduh ngomong apa wae ya, kemungkinan kan dari cara-cara itu kita nggak kurang dari 6 menit atau 7 menit itu kan, bahkan kita cuma bisa ngomongnya 3 menit, bahkan kurang dari itu 4 menit bahkan. Jadi makanya kita harus memaksimalkan penggunaan waktunya supaya kita bisa memaksimalkan waktu yang sudah ditetapkan. Nggak kok kita present itu kurang dari 6 atau mungkin kita present lebih dari 6 atau 7. It will make you not understanding or knowing your topic properly and well. Jadinya kalian harus benar-benar pinter-pinter kalian ya kalau mau bikin draft atau naskah mengenai demonstrative speech, karena kita di sini patokannya waktu. Jadi waktu kita harus sesuai, tetapi apa yang kita harus sampaikan itu tersampaikan semua dari opening, content, dan juga closing.
Jadi semua hal yang kita sampaikan ini mencakup tiga-tiganya tadi, dari opening. Opening demonstratif itu gimana? Opening demonstratif itu ya pertama, kalian buat suatu let's say analogy, or kalian bahkan bisa mengucapkan data yang real mengenai topik-topik tersebut. Atau mungkin kalian bisa membuat situasi yang kalian rasa ini sesuai dengan topik kalian. Tetapi kalau kalian menggunakan situasi atau analogi itu, kalian biasanya pakai juga sumber yang terkait. Jadi kalian kok nggak berdasarkan pengalaman kamu banget, tetapi juga didukung dari suatu kejadian yang real. Dan usahakan sumber yang kalian pakai itu adalah sumber yang kredibel dan bisa dipercaya, dan aksesnya itu bisa diakses semua orang. Walaupun pada kenyataannya juri atau orang yang mendengarkan kita itu nggak bakal cross check, tenan rak sini tuh ngomong ini di sini. No, they're not going to do that. But from the way that you are saying or presenting in the speech, orang itu akan tahu sumbermu itu terpercaya atau enggak dari cara kamu menyampaikan. Contohnya kalian menyampaikan seperti ini. The way that we are facing COVID-19 is based on what we do in every day. For example, if we don't wash our hands, we will get COVID, as well as we don't put on our mask. And the last one, if we don't do the social distancing, and people will infect us, or we will be infecting them if we're being the reactive person. According to bbc.com. Let's say itu adalah contoh yang tidak baik. Itu adalah contoh yang tidak baik. Jadi cara intonation-nya sudah kurang, dan cara dia menyampaikan, maksudnya cara aku menyampaikan tadi itu juga tidak menunjukkan cara yang jelas. Ya kan, itu kan nggak jelas kan tadi. Dan juga apa yang aku sampaikan, sumber yang aku sampaikan, itu terdengar kredibel, tetapi dengan cara yang aku sampaikan seperti itu, bisa aja orang nggak percaya, maksud sih BBC nulis atau BBC buat artikel seperti yang dia sampaikan. Tetapi berbeda ceritanya kalau kalian menyampaikannya seperti ini. During the COVID-19 pandemic, everyone is facing the dangerous virus, namely the COVID-19 or the coronavirus. Well, in facing this new virus, everyone needs to prepare themselves. According to bbcnews.com, there are 3 main steps that we can do to make ourselves free from COVID-19. The first step is by washing our hands. Second, putting our mask. And the third and the last step is by keeping our distance with people around us, so we don't share or we don't infect them with the virus. Itu kan akan jauh berbeda kan dari pertama yang aku contohkan tadi. So that's why intonation is important here, and then the way that you're saying, your confidence is going to show that your content is legit and credible. And that's about the definition and the stuff that I'm going to say about the demonstrative speech. Now we're going to move to the next slide, please. And the next slide we are going to discuss, well, how is it that we are going to do and make our demonstrative speech in the greater and the best way as possible in the next slide. Okay, moving to the next slide. Thank you. And these are the steps that we are going to do if we want to nail our demonstrative speech. There are several ways. I believe it's not only 2, there are others. You can show the entire steps. Thank you, the operator, for being so cooperative. There are 4 steps, if I'm not mistaken. Well, there are 4, right? Here, there are 4 main steps to conduct the demonstrative speech. Well, if we wanted to present our demonstrative speech in the best way as possible, there are ways that we can do, starting from 1, understand the topic. Well, as I already told you, that the topic is one of the most important. Jadi kalian kalau nggak menguasai topik kalian, ya sama saja kalian bakal lebih mudah ngeblank, dan kalian akan lebih cepat nggak inget mengenai apa yang kalian ingin sampaikan. Contohnya ada 3 step, tapi kalian karena tidak understand the topic, tiba-tiba kalian baru di step pertama ini kalian sudah lupa. Then that's why it is important to understand the topic.
Here I say understand, not memorize. Jadi kalian harus memahami dan menguasai, tidak menghafalkan. Karena menghafalkan kemungkinan besar juga kalian akan lupa kan. But in the way that you are understanding the topic, or you master and you already understand about the content inside and out, itu akan lebih mudah untuk kalian menghafalkan ketimbang kalian menghafalkannya. Karena ya topik itu gampang-gampang susah, apalagi kalian akan menyampaikan demonstrative speech kalian itu selama 7 menit, 6 sampai 7 menit. And that's why we have to understand our topic. Because, well, without the topic, what we are going to say. And then the second step that we can do is by dressing accordingly. So we choose our attire as best as possible. Well, I'm not saying as best as possible in the way that you have to choose the glamorous with the blink and everything. No. In here, choose the dress accordingly ya, sesuai dengan tema yang kalian sampaikan. Contohnya, jadi kalau dalam kategori speech ini akan jauh lebih simple dalam masalah dress or attire, choose itu kayak pilihan pakaian itu akan jauh lebih simple karena kalau di speech itu ya biasanya dari panitia yang menyelenggarakan itu mereka akan mengkehendaki kita cuman pakai the best shirt, kemeja yang terbaik. Kalau cewek ya sama sih kemeja juga, kemeja yang kalian, well, I'm not saying that you have to buy the new, no, but choose the right color. Pilihlah warna yang sesuai. Contohnya tema kalian itu kan tentang cara menghindari dari COVID-19. So the 3 steps that I'm saying in the last slide itu kalian pakai 3 cara. Nah, kalian pilih pakaian yang sesuai. Contohnya ya, let's choose the nature color. Pilihlah warna-warna yang natural, warna yang tidak terlalu mencolok. Contohnya kalau kalian milih warna merah, aduh, especially when you're a guy and you're choosing the red shirt, what will the adjudicators think about you? Mungkin mereka bilang, ih kita PDI, anak banteng nih dia pakai baju merah. Dan mungkin kalau kalian pakai biru the liquid blue, I'm not sure how to say it. Yang biru banget gitu, orang pun juga akan mikir, wah ini pegawai taksi beber mana ini. Dan kalian kalau pakai baju yang hijau yang jleng gitu kan, let's say hijau yang jleng, but I don't know what kind of color. Orang bakal mikir, wah ini marbot masjid mana ini, guru agama Islam mana ini kalau misalkan bajunya hijau ini. Jadi orang tuh secara nggak langsung, bagaimana kalian memakai pakaian, itu orang itu secara tidak langsung mereka menilai loh, from the way that you choose the color. I'm not saying that you have to choose the most glamorous, no. Dan aksen kayak ada bordiran apa gitu. No, that's not important. Ini bukan fashion week. So choose the most appropriate. Contohnya kalau tadi kan aku ngasih contoh yang kurang baik kan. Tapi contoh-contoh yang bagus gimana untuk memilih attire atau clothing yang sesuai. Make sure kalau untuk speech itu acara yang, well, I'm sorry, for the demonstrative, biasanya kalau di lomba itu kita sudah diberi kebijakan untuk menggunakan almet. Jadi kita sudah selamat. Dalam artian selamat itu warna kemeja yang kita gunakan tidak menjadi sorotan utama dari para adjudicator. Padahal kalau mereka karena warna kita almet itu beda-beda, for every campus comes with different colors. Setiap politeknik dan kampus itu kan mereka punya warna jas almet. Kalian kalau yang online ini belum pernah pakai jas almet ya kasihan ya, sorry. I'm sorry for saying this, but you're kind of sorry, but maksudnya gini loh. Jadi kalian kita yang semester baru ini yang tingkat 1 belum pernah. Kalau udah pernah pegang ya congratulations. So you know the color of our alma mater jacket. Jadi kalian tahu warna. Jadi kalian bisa bayangin, ada jas almet nggak ya di sini? Oh nggak ada, sorry. Don't have it here. Jadi kalian, kalau ini aku bilang yang sesuai dengan jas almet. Karena kebanyakan lomba speech itu kita tidak diperbolehkan memakai yang tidak almet. Jadi kita pakai kemeja baru layernya almet gitu kan. Tapi kalau kalian belum tahu almet Polines, jadi maaf. Well, the color of our
Almet itu kalau nggak salah kayak gini deh, warnanya kayak dark navy, navy yang gelap gini. Nah, jadi kalian kan tahu warna almetku navy gelap. Harusnya aku memilih sesuatu yang nggak nabrak dong warnanya. Kalian bisa pilih warna-warna yang sedikit terang, tetapi terangnya nggak yang nyolok mata, ingat. So, people will think that way harder. Dan karena kalian memakai jas almet untuk cowok ya, jadi kalian harus menggunakan dasi. This one is one of the hardest thing. Jadi mungkin di akhir sesi nanti aku bisa minta bantuan dah. No, we're not moving here. Di akhir nanti aku minta bantuan dari Febri ya, how to choose the attire atau dressing accordingly. Karena kita harus pilih itu sesuai dari warna almet, terus kemeja yang kita pakai dan juga dasi kalau yang cowok. Nah, yang cewek lagi lebih masalahnya apa lagi? Kalian kalau pakai kerudung suka nabrak tuh warnanya kadang-kadang kalau aku lihat. But I'm not judging everyone in here because I've never met any one of you. So kalian kalau tahu almet kalian dark navy, kira-kira pilihan kerudung yang kalian pakai apa? Yang membuat orang itu netral, menilai pure performance dan appearance kalian tanpa menimbulkan stereotype yang aneh-aneh. Contohnya stereotype yang aneh-aneh itu kayak pakai baju merah terang, you're going to be branded as PDI. Let's say, I'm not saying anything bad, but this is such a real example. Terus kalian kalau pakai baju yang biru, kalian bisa dikatain bluebird, part of bluebird. Dan kalian kalau pakai yang hijau yang terang, contohnya hijau kayak gini nih, hijau apa namanya? Hijau yang kayak gini, terus orang bilang, aduh ini guru agama mana? Dan mungkin warna-warna yang orang itu udah, soalnya orang itu mereka udah termindset dengan warna-warna itu ya. Well, tidak semua orang, tapi kebanyakan. Mungkin kalian kalau setuju dengan yang aku sampaikan, berarti kita sudah memindsetkan warna-warna itu. But if we're not, it means that you have a good mind. Sorry for saying that. Jadi kalian harus sesuaikan. Kalau yang cewek, ingat, kerudungnya nggak harus dimasukin sih, seingatku itu waktu itu. Warnanya harus disesuaikan ya dengan kemeja dan juga your alma mater jacket. Jadinya nggak bakal nabrak. Ini still about the the top attire. Belum yang bagian bawah, belum yang bagian celana. Jadi kalau celana amannya hitam dah, buat cowok hitam dah. We can go with black, black short, not short, but black, apa sih namanya, trousers? I don't know. Black trousers ya. Jadi kalian bisa pilih warna hitam kalau buat cowok. Selalu pakai hitam, itu udah paling aman. Celana paling hitam itu yang paling aman. Nah, tetapi kalian pilih sepatu tetap pakai pantofel. Jangan sampai kalian di competition itu pakai sneakers atau mungkin another kind of shoes. People will like, aduh jomplang di baju atas rapi sepatunya itu kayak gitu. No. Kecuali kalau acaranya a little bit less formal, kalian bisa pakai sneakers, but in a competition, make sure kalian pakai pantofel karena itu akan menampilkan kesan yang berwibawa. Dan untuk cewek juga pakai yang wedges. I'm not saying harus sepatu pantofel, enggak, tetapi kalau yang cewek itu sepatunya disesuaikan. Hitam juga sih kalau nggak salah, aku nggak begitu paham kalau yang sepatu yang buat cewek. Tetapi ingat, apa yang kalian pakai itu orang bakal ngejudge dulu guys dari otak mereka. Waduh, ini mesti ini. Karena sebagai aku pernah ngejuri pun, aku pun secara nggak langsung udah mikir gitu. Dan aku tanya ke beberapa dosen, kalau mereka pakai pakaian gini, bapak bilang, bapak itu terlintas di pikiran apa? Wah ya gini, wah ya gini. Berarti kan yang mereka sampaikan kurang lebih sesuai dengan yang aku pikirkan. So that's why I'm telling everyone in here, jangan sampai kalian pakai baju yang kengejlengan. Kecuali kalian di usia yang let's say you are in the 40s, di usia 40-an, kalian pilih warna ngejleng ya namanya ibu-ibu, ya namanya bapak-bapak ya suka warna yang ngejleng. But here in the young generation, dan aku juga nggak ingin menyamakan strata dalam hal berpakaian. Memang berpakaian itu kebebasan kalian, tetapi kalau untuk yang competition, there are things that you need to understand. Dan untuk cewek juga jangan terlalu banyak pakai aksesoris ya. Soalnya kemarin aku pernah dapat kayak guyonan dari dosen itu, ada bilang, oh no yang peserta itu pakai cincin 2, terus pakai kalung. Juri aja ngejulitin mereka gitu loh. Aku yang denger, oke. Kayak aneh aja gitu loh. Padahal kan competition, jadi kalian harus natural as possible, tetapi itu yang bagus. Untuk cowok, dress accordingly itu rambutnya juga diperhatikan. Jadi rambut kalian ya
harus ya nggak harus pendek sih, tetapi yang formal. Untuk yang cewek, kalau rambutnya pendek, aku lupa kalau aturan cewek. Itu enggak. Mungkin yang penting rapi lah. Kalau rambut membok kepang, membok apa, it's okay. Yang penting itu rapi. And that's about the way that you are dressing yourself from head to toe. Jadi kayak dulu tuh kayak sebelum kamu good morning atau sebelum kalian buka mulut kalian, sebelum kalian menyampaikan satu kata dari mulut kalian, jadi langsung head to toe. Oh, ini walaupun bukan kalian bukan dinilai dari apa yang kalian pakai loh ya, tetapi mereka udah kayak, oh, your dress is this, your dressing this. Karena beberapa juri pun mikir kalau kalian berpakaian terlalu biasa dan tidak menata rambut ataupun apa yang kalian pakai itu, mereka bakal mikir, ini niat orang sih sebenarnya. Mereka tuh niat nggak ya untuk competition seperti ini? So that's why we have to really consider about our appearance. Karena kan ya namanya juga public speaking, especially in the speech. Tapi yang untuk dress accordingly itu speech yang paling mudah. Well, no. Yang paling mudah debate. Yang tidak terlalu mudah, tetapi yang paling sulit itu yang newscasting. Aduh, repot lah intinya mereka itu harus repot. Intinya kita gampang, kita cuma pakai almet dan kemeja. Saranku ya untuk cowok, kalau competition yang national itu biasanya lebih dari sehari. Make sure kalian pakai batik, udah aman. Safe choice itu pakai batik. Kalau satu hari ya udah langsung hari itu pakai batik aja. Tapi batiknya aja yang warnanya abang, hijau, hitam, coklat, dah cukup. So just the basic colors. Don't use the bright and tacky colors. And then we have the third steps that is showing the steps in order or organizing our steps. Jadi kan aku udah bilang tadi kalian harus menyampaikan poin-poin yang kalian miliki secara teratur dengan urutan yang sesuai. Urutan pertama di apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, baru kalian jelaskan keempat-empat ini sedetail mungkin. Detailnya itu ya kalian harus sesuaikan dengan apa yang kalian sampaikan. Contohnya kemarin kalau nggak salah ada yang tanya, kemarin mengenai sumber ya, oke. Ada yang tanya di pertemuan pertama, pertemuan pertama itu, kalau mengenai sumber itu kan kita gampang-gampang susah. Tetapi kalian bisa ngakali, kalian di benak kalian itu cukup 3. Tetapi kalian 3 sumber ini bingung dari mana aja. Ya udah kalian cari sumber pertama mengenai apa? Let's say the washing hands is taken from BBC, and then by putting our mask itu from Guardian, and the last one is keeping the social distance from CNN. Let's say bisa dari berbagai sumber, tetapi selagi sumber itu kredibel dan bagaimana kalian menyampaikannya itu juga meyakinkan. And that's how you're going to show your steps in order. Kalau aku ingin ingatkan lagi steps in ordernya, pertama opening. Opening itu apa aja? Opening itu kalian bisa menyampaikan data yang sesuai atau mungkin analogi hal-hal yang mengenai dari tema kalian atau suatu ilustrasi, tetapi tetap didukung data juga, didukung sumber, sorry. And the next one, you can make your content, the content that you're going to present, apa-apa saja konten yang kalian ingin sampaikan. And then the third one is your closing statement, dengan cara merestating your point atau mengulangi dengan menyebutkan poin-poin kalian, atau kalian bisa jump to your conclusion dengan hal-hal yang kalian rasa ini tuh lebih baik ketimbang ini. Jadi kalian di conclusion juga bisa menggunakan itu, tetapi ingat di conclusion kalian juga sebaiknya add quotes atau kalian sampaikan quotes dari the most notorious and credible person, as I already told you in our first meeting. Yeah, in our first meeting. So those are about the steps in order. And now we're moving to our last way to nail the demonstrative speech. That is by using the supportive media. Jadi kalian menggunakan media yang sesuai. Aku punya cerita lagi tentang demonstrative. Jadi demonstrative itu kenapa dikasih ke aku dan aku juga bingung, ternyata aku juga banyak pengalaman tentang demonstrative yang tidak mengenakan. Yang pertama yang aku cerita kemarin yang masalah salaman. And the next one itu yang 2019. Itu di demonstrative,
kan panitia di awal mereka bilang, untuk demonstratif bebas, bisa pakai peraga apa aja. Oke, aku pede pakai PowerPoint. Jadi aku bikin PowerPoint, aku bikin slide, aku bikin sesuatu yang ada animation yang buat transisi. Jadi kayak dalam satu slide itu numpuk gitu loh. Seperti slide-slide aku yang pada pertemuan sebelumnya, itu kan kayak numpuk gitu kan. Jadi dalam slide itu kalau di display yang di pinggir sini itu numpuk. Tetapi kalau di slide di PowerPoint kan bisa sesuai dengan keinginan kita kan. Nah, di situ aku sudah mempersiapkan seperti itu, latihan lancar. There's no problem about this demonstrative speech. And then by the first day, the very first day I arrived in the competition, hari pertama sampai belum ada briefing kelanjutan mengenai demonstratif ini gimana. Terus itu kan hari pertama kayak kita sampai istirahat, briefing, ketawa-ketawa gitu. Lihat orang ini, lihat orang itu. Ya sambil batin juga sih. And then di hari pertama setelah kita kayak dapat TM itu, malamnya jam 9 malam itu LO. Jadi setiap kampus punya LO kan waktu itu. Salah satu LO itu ngechat di grup kontingen kita, di grup Polines, yang terdiri dari mahasiswa sama dosen, bilangnya, untuk speech, kita tidak menyediakan projector dan juga laptop. Jadi, dari peserta harus bawa sendiri. Dalam hati, aduh. Saya bilang sama pembimbing lagi, masalah lagi nih, Bu. Kita masalah lagi nih di saya. Terus saya bilang, it's okay, kamu harus cari cara. Tapi kalau cari cara kan ya tetap mengadakan laptop dan projector. Dan sedangkan waktunya itu kurang dari berapa jam. Jadi jam 9 malam, hotel dosen sama hotel mahasiswa pisah rada jauh. Jadi you can do anything that you want. Karena kita beda hotel sama dosen, waktu aku chat dan telepon dosen bilangnya, ya sudah kamu pikir cara-cara yang paling kamu bisa untuk mengatasi ini. Waduh, kacau, bingung. Terus aku berusaha nyari laptop sama projector, saya bilang ke LO, LO-nya bilang, aduh nggak ada kita. Batinku kok, kampusmu miskin banget, nggak punya proyektor, nggak ada laptop. Aku cuma dalam hati aja ya, nggak mungkin aku ngomongin. Mungkin tersinggung, aku kalah. But I just say that inside me. I'm not telling him. I wasn't about. Terus saya keceplosan bilang, oh masa kampusmu kayak gini nggak ada? Aku nggak sengaja keceplosan di telepon itu. Terus bilang, maaf Kak, kita memang tidak menyediakan untuk kompetisi ini karena fasilitas itu semua kita arahkan di newscasting kalau nggak salah. I'm sorry if I'm not mistaken. Aku nggak nyalahin newscasting juga karena panitia kan juga udah mendesain acara sedemikian rupa. Oke. Terus aku tanya ke temanku, jadi sebelumnya aku udah punya teman di cabang speech, aku chat dia, kamu demonstratif pakai apa? Oh, aku pakai PowerPoint. Kamu pakai apa? Sama kita PowerPoint. Dia nggak tahu. LO-nya dia nggak ngasih tahu. Terus LO dia bilang, loh, LO aku nggak ngasih tahu. And then she said that we have to do something. Setelah dia konfirmasi ke LO dan LO-nya benar bilang tidak menyediakan, terus dia langsung kita langsung ketemuan di lobby. Then we said things like, this is emergency. Kita harus gimana ini? Dan dia juga ngechat beberapa temennya yang memiliki demonstratif dengan demonstrative speech yang pakai PowerPoint. Oke, langsunglah kita berempat itu kan, aku lupa sedikit ke orangnya. So kita diskusi, kita harus ngapain ini? Akhirnya salah satu bilang, gimana kalau kita print aja? Aduh, batin penggilian itu kayak di print tuh kayak. Jadi kayak waktu ngeprint itu jadinya akhirnya setelah kita berdiskusi dan ayal-ayalan banyak kali itu sampai jam 10 malam 11 lah dan nggak latihan, songong banget mereka berempat sama aku. Jadinya kita ngeprint, terus kita minta tolong masing-masing LO buat ngeprintkan. Dan di situ kan karena aku bikin PowerPoint yang nggak simpel sih, maksudnya yang dalam slide yang sedikit tetapi mencakup semua, itu aku harus edit ulang. So I do the re-editing. Jadi aku langsung minta tolong temanku yang bawa laptop, kita edit langsung di saat itu bersama-sama, udah kayak Mission Impossible gitu loh. Jadi kayak kita harus deng, wah chaos sekali itu hari malam pertama. Dan pada saat perform, aku dapat nomor undi yang rada pertengahan lah. Terus karena pembimbingku itu sebagai juri, dia ngabari aku, dia ngechat di WA. Dia ngepap, dia foto salah satu peserta,
Kalian tahu salah satu peserta itu pakai apa? Dia pakai X-banner. X-banner, like literally X-banner standing higher than her. Dia pakai X-banner. Tinggi banget X-banner-nya itu yang X itu loh. Kalian kalau nggak tahu yang banget sih. X-banner lah intinya yang kayak buat orang wisuda dicopot atau dicopot solasinya. Nah dia pakai X-banner. Langsung kena lah mental aku waktu dikirim. Aduh, my performance is going to be here. Jadi performance aku tuh gini. So the first step is this, the second step is here, and then the third step is here. Jadi aku kayak nge-sliding gini, tak putar-putar gini doang. Setelah itu kayak, aduh, kok dia pakai apa namanya itu X-banner. Secara media dia jauh lebih menguasai karena dia udah modal dong nyetak sama bawa X-banner itu. And then the other, jadi pembimbing aku ini ngefotoin 2 orang yang menurut dia paling keren. Dalam artian paling keren itu secara performance dan juga supporting media yang mereka pilih itu. Yang satu itu pakai X-banner, yang satu dia pakai papan. Lebih susah lagi dia. Jadi kayak papan gede, nggak tahu aku dia bawa atau nyari dari mana, dia pakai papan. Terus dia jelasin, kan jadi orang kan lebih detail kan kalau sesuatu yang besar gitu kan. Terus aku udah minder, aduh kacau. Punya aku cuman print-printan yang lembar kertas A4. Yaudah aku perform biasa aja. Terus aku bilang sama pembimbingku, Mem mohon maaf kalau saya cuma bisa berpikirnya idenya gini. Ya it's okay, kalau hasil nanti ya urusan belakang. Yang penting kamu udah perform your best. And then, karena nggak tahu hal apa, dari seluruh peserta jadi gini kan ada penyisian. Di seluruh peserta itu penyisian aku nomor 1 kalau nggak 2. Dan meme-nya itu bilang, oh congratulations, you're going to the final, you're in the first. Secara kalkulasi inilah aku yang paling tinggi dari berapa ya, 60 berapa, intinya 60 mau ke 70 orang lah. Misalkan, wah seneng dong aku bisa ngalahin mbak-mbak yang pakai X-banner itu. Terus, and then the result, itu aku juga nggak expect kan bakal setinggi itu. Dan pesan moral yang aku sampaikan di sini adalah, kalian harus mempersiapkan hal-hal yang unexpected. Karena hal unexpected itu bisa membuat kalian kacau pada saat kalian present. Jadinya one way or another you have to think it by your own. Dan kalian juga harus cari orang-orang yang tepat untuk menyelesaikan solusi dan mendapatkan solusi dari masalah yang kalian miliki. Jadi that's why in competition, hal-hal yang tidak terduga inilah justru yang bisa menjadikan kayak pembelajaran yang paling berharga kalian. That's why I can say this to everyone in this room, karena based on my experience, it's, well, not amazing, but such a good one. Pelajaran kapok, rasain, but kalian bakal terus mencoba until you get what you really want and you deserve it. So that's why we have to keep on practicing, we keep on grinding, and keep on doing what we think it is the best way for us. Karena kalian pun juga udah besar, maksudnya kalian udah kuliah, kalian sendiri harus mikir, udah bisa mikir gitu loh, what we are going to say, what we are going to do about our life in our college. Like you can go for competition, or maybe you can go for organization, and that's fine, that's your choice. But if you can go and be a winner, that would be very good for you. Jadi nggak ada itu mengharumkan nama kampus, itu ada dari diri kalian. Tetapi kalau kalian udah menang, yang seneng kan kalian, kampus ya cuma bisa tepuk tangan. And terima kasih atas pencapaian kalian. And that's why kita harus pinter-pinter untuk menyeleksi apa yang ada di sekeliling kita, because our surrounding can be what we are going to have in our life. Jadi apa yang kita di sekitar kita itu akan menjadi output, keluaran yang kita dapatkan dan kita hasilkan. So that's about our demonstrative speech for today. Jadi kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, now we're moving to our final session, the question and answering session. Oke, sebelum ada yang teman-teman yang mau tanya di sini, I would like to ask Febri ya. Febri, gimana kalau yang kemarin itu kamu yang perform di online, untuk dress-nya itu seperti apa kira-kira menurut kamu? Yang menurut kamu sesuai seperti yang aku sampaikan tadi. Menurut Febri gimana about choosing the right and proper attire?
untuk competition? Kalau kayaknya buat proper apa ya, proper untuk performance itu Nah, I think aku dia promo ya. halo test, are you hearing? Halo Mas. Lah aku nggak bisa dengar. Masa enggak? Halo. Now Oh, I can hear okay. it. Kalau aku apa ya? It's better choose casual. Kalau enggak pakai apa polo, kalau punya polo. No, Apa don't sih? use polo, kan kemeja. Oh, kemeja. But I always use polo. Masa kamu pakai polo sih? Oh, enggak ding, itu waktu latihan ding. Pantes gue rak menang nerang pakai polo sih. Pantes, makanya kamu, aduh parah ya kamu ya. I don't know. Masa kamu pakai polo? Enggak pakai polo, pakainya kemeja bener. Kemeja itu hitam. Oke, cus. Itu kan paling nggak kan kemeja yang kamu pakai kan nggak nabrak sama kemeja Almet kan? Iya, agak nabrak sih. That's why we have to choose. Dan untuk teman-teman yang kerudung itu ya, yang menurut aku lebih susah lagi sih untuk memilih variasinya. Supaya kalian tidak nabrak dari atas sampai bawahnya, itu yang kita harus memang pintar-pintar. And that's why we have to ask our friends atau pembimbing kita mengenai the way that we are going to dress. And that's, thank you Febri for your sharing in the session. Silakan teman-teman kalau mau ada yang tanya. Or there's no one to ask. That's great. I'm happy. Jadi bisa istirahat cepat kalau nggak ada yang tanya. Gimana, ada yang mau tanya? Or anything, like you can share anything in here. Alright, there's no one is asking. Yakin nggak ada yang tanya, asik. So, if there's no one is going to ask, I think that what we've been discussing this by far, it really has been amazing for me to be here and present in front of you and everyone in here. It is such an amazing experience as well. Semoga apa yang aku sampaikan di sini bisa kalian pelajari dan kalian bisa tinggalkan sesuatu yang kurang baik. Ya, walaupun menurut aku itu ada baiknya juga kalian tahu, but everything that I present in here is based what I've been through and based on my experience. So what I can tell you in here is going to be your next step. So kalian bisa mempertimbangkan berbagai cara untuk apa yang ingin kalian dapatkan. Jadi output yang kalian bisa dapatkan dari kelas-kelas seperti ini tuh kembalinya ke kalian. Kalian dapat apa sih di sini? Bisa kalian aplikasikan apa sih? Itu kan pinter-pinternya kalian dalam memanage dan juga mengaplikasikan ke diri kalian. And that's all about our session for tonight. It really has been amazing to see everyone in here. And since this is going to be our final and last meeting, I'm going to say thank you for everyone for your entire attention from the first session until this very day. I hope you guys a great journey in the campus and get everything that you want. So if there's no one is going to ask, I'm going to end our meeting for tonight with thank you as my honest opinion for everyone in here, and your question in our last session was so amazing and really is such another new learning for everyone. And thank you so much for sharing and spending your time with me and everyone in here. I hope you guys an amazing life in campus. And if you still have some question, you can go find anyone who you think can answer it. And that's all from me. I really am thankful for this opportunity. Thank you so much. Good evening and have a wonderful evening as well. Thank you, everyone.